Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, selalu bahagia. Perkenalkan, nama saya M. Ridal Fikih dari Prodi Tasawuf Psikoterapi. Di sini saya akan memaparkan hasil materi saya yang berjudul dengan definisi penelitian, artikel ilmiah, dan ruang lingkup penelitian ilmiah dari mata kuliah praktek penelitian ilmiah yang diampu oleh dosen Ibu Umi Nur Khalifah MPC. Oke, kali ini kita langsung ke pembahasan apa itu penelitian. Mungkin teman-teman udah tahu apa itu penelitian, apa sih tujuan utama penelitian tersebut. Baik, di sini izin saya menjelaskan sedikit ya, bahwa penelitian menurut dari Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif menjelaskan bahwa penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hal ini menegaskan bahwa setiap penelitian harus memiliki landasan metodologis yang kuat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apa tujuan utamanya? Nah, di sini kita lihat bahwa tujuan utamanya adalah menghasilkan pengetahuan baru yang valid, yang relevan dan dapat diverifikasi, yang dapat digunakan untuk pengembangan teori dan aplikasi yang praktis. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang mengenai definisi artikel ilmiah. Mungkin teman-teman sudah pernah mengikuti tentang mengenai kegiatan pembuatan artikel ilmiah. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu artikel ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa ya yang disebut yang dijelaskan oleh Eko Susilo dalam struktur karya ilmiah. Artikel ilmiah adalah bentuk dokumentasi hasil pemikiran dan penelitian yang dirancang untuk disebarluaskan dan diulas oleh rekan sejawat, menjadikannya pilar dalam kemajuan pengetahuan. Artinya di sini artikel ilmiah merupakan tulisan yang berisi hasil penelitian atau kontribusi keilmuan, ditulis secara sistematis untuk dipublikasikan, atau buku akademis dengan metode dan hasil yang valid serta telah melalui peer review. Di sini di artikel tersebut disusun secara sistematis, artinya dalam penyusunan artikel tersebut yang pertama itu ada abstrak, ada pendahuluan, ada metode, hasil pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Apa saja sih struktur umum artikel ilmiah? Nah, di sini kita lihat yang pertama itu ada judul. Judul itu adalah gerbang utama yang merangkum esensi penelitian dan menarik perhatian pembaca. Makanya judul itu harus menarik ya, harus membuat inovasi-inovasi yang baru, yang terbaru ya. Hal ini akan menarik para review maupun pembaca. Yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan ini adalah menguraikan latar belakang, permasalahan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian. Yang ketiga itu ada metode penelitian. Metode penelitian ini menjelaskan desain, subjek, instrumen dan prosedur pengumpulan serta analisis data. Yang keempat yaitu adalah hasil dan pembahasan, di mana menyajikan temuan dan menginterpretasikan makna dalam konteks literatur yang ada. Yang kelima itu kesimpulan dari artikel tersebut serta mencantumkan daftar pustaka yang digunakan. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai pengertian ruang lingkup penelitian. Apa saja sih pengertian ruang lingkup penelitian? Ya, di kutipan oleh Gramedia Literasi dalam artikel ruang lingkup ini adalah yang membantu peneliti untuk fokus pada pertanyaan inti, memastikan efisiensi sumber daya dan meningkatkan validitas internal serta eksternal dari temuan peneliti. Bahwasanya ruang lingkup penelitian ada 3. Yang pertama itu batasan masalah, yaitu menentukan secara spesifik isu atau fenomena yang akan diinvestigasi, mencegah pelebaran pembahasan yang tidak perlu. Yang kedua itu subjek dan objek, mengidentifikasi kelompok populasi atau entitas yang menjadi fokus penelitian serta hal yang diteliti dari mereka. Yang ketiga itu ada waktu dan tempat. Ini adalah untuk menetapkan
periode waktu data dikumpulkan, dan lokasi yang sangat geografis di mana penelitian dilakukan. Nah, di sini juga ada pendapat tentang ruang lingkup penelitian menurut dari para ahli. Yang pada intinya ruang lingkup ini selalu mengarah pada pembatasan dan pemahaman yang jelas mengenai objek studi. Nah, di sini ada 3 para ahli, ada Emil Salim, ada Otto Sumarwoto, ada Danu Saputro. Ya, pada intinya juga tuh untuk ruang lingkup ini untuk memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana ruang lingkup ini tidak hanya sekedar batasan tetapi juga kerangka konseptual yang membentuk pertanyaan, penelitian dan interpretasi hasilnya. Mungkin teman-teman belum tahu nih bagaimana atau cara menentukan ruang lingkup penelitian. Di sini saya menjelaskan untuk menentukan ruang lingkup adalah langkah awal yang menentukan keberhasilan seluruh proses penelitian. Nah, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalah utama. Mulailah dengan masalah penelitian yang jelas. Tentu juga yang menarik ya, batasi masalah agar spesifik dan dapat diukur untuk menghindari topik yang tidak terlalu luas. Yang kedua itu pertimbangkan ketersediaan data. Artinya apa? Evaluasi apakah data yang diperlukan mudah diakses, sesuai ruang lingkup dengan sumber daya dan informasi yang realistis. Yang ketiga itu kita tuh harus menentukan batasan geografis dan waktu. Artinya tetapkan lokasi penelitian ya, mau di kota atau wilayah. Di sini juga periode waktu yang spesifik yang dicakup untuk membatasi variabel eksternal. Yang keempat itu ada definisikan populasi dan sampel. Artinya jelaskan karakteristik subjek penelitian dari usia, demografi, kriteria inklusi atau eksklusi, dan metode pengambilan sampel. Yang kelima itu pilih metode penelitian yang tepat. Artinya menyesuaikan pendekatan. Ya, kita bisa pilih menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif atau campuran. Dengan ini sifat masalah dan tujuan penelitian serta batas pada metode yang feasible. Nah, manfaatnya apa sih guna menentukan ruang lingkup penelitian? Ya, yang pertama itu manfaatnya pertama fokus yang lebih jelas. Artinya membantu peneliti tetap pada jalur yang benar ya, mencegah penyimpangan ke topik yang tidak relevan dan memastikan bahwa pertanyaan penelitian dijawab secara mendalam. Yang kedua itu efisiensi sumber daya. Hal ini mengoptimalisasikan penggunaan waktu, anggaran dan tenaga. Dengan batasan yang jelas, alokasi sumber daya menjadi lebih tepat sasaran. Yang ketiga itu pengumpulan data yang terarah. Hal ini gunanya untuk memudahkan identifikasi jenis data yang relevan dan metode pengumpulannya serta proses lebih cepat dan akurat. Yang keempat itu analisis lebih mendalam. Artinya data yang terfokus memungkinkan analisis yang lebih rinci dan komprehensif, menghasilkan temuan yang kuat dan interpretasi yang valid. Yang keenam itu pembahasan yang koheren. Artinya memastikan bahwa diskusi dan kesimpulan penelitian tetap konsisten dengan tujuan awal meningkatkan kredibilitas hasil. Dengan demikian, menetapkan ruang lingkup adalah investasi awal yang akan membuahkan hasil signifikan dalam keseluruhan proses penelitian. Nah, teman-teman, di sini juga ada contoh ruang lingkup penelitian. Untuk memberikan gambar yang lebih konkret atau lebih jelas, kita bisa lihat contoh bagaimana ruang lingkup diterapkan dalam skenario penelitian hipotesis atau dugaan. Di sini kita ambil judul studi kasus pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Pada pertama itu kita menentukan topik penelitian. Topik penelitian ini terdapat pengaruh penggunaan platform media sosial terhadap pola perilaku sosial dan akademik sosial.
Kedua ada populasi dan sampel. Populasi sampel ini kita ambil remaja usia 15 sampai 19 tahun yang berdomisili di wilayah Kota Jakarta. Sampel diambil dari siswa sekolah menengah atas (SMA) ya di 5 kecamatan yang berbeda. Ketiga, waktu penelitian. Data dikumpulkan selama periode Maret hingga Mei 2024. Lokasi penelitiannya tuh di wilayah administrasi DKI Jakarta. Selanjutnya ada metode penelitian menggunakan survei kuantitatif dengan kuesioner terstruktur yang disebarkan secara daring dan luring. Selanjutnya ada variabel yang diukur, durasi penggunaan media sosial, jenis platform yang diakses, perubahan pola interaksi sosial, dan dampak pada prestasi akademik. Nah, ini juga teman-teman, contoh ini menunjukkan bagaimana setiap aspek penelitian dibatasi dengan jelas agar memungkinkan peneliti untuk fokus pada pertanyaan spesifik dan mendapatkan hasil yang akurat dalam kerangka yang terkelola. Oke teman-teman, berakhir sudah pembahasan dari saya. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Dalam perjalanan dunia penelitian dari definisi hingga penentuan ruang lingkup, ini adalah fondasi untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan. Semoga hal ini bermanfaat bagi teman-teman. Semoga ini juga membantu teman-teman agar melangkah lebih jauh, agar teman-teman bisa membuat penelitian ilmiah atau membuat artikel ilmiah yang lebih bagus, dan semoga teman-teman juga bisa terpublikasi ke jurnal-jurnal yang ternama. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan mohon ampun pada Allah. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.